Ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang artinya itu being atau ada, dan logos yang artinya logik atau ilmu. Jadi ontologi itu bisa diartikan sebagai the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Pengertian menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Ontologi diartikan dengan bagaimana mencari hakikat kebenaran dan kenyataan dalam mencari keilmuan, dimulai dari adanya pembuktian atau penelitian yang dilakukan secara mendalam dari inti permasalahan sampai menemukan pembuktian kebenaran yang sistematis yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang realitas atau kenyataan yang menjurus kepada suatu kebenaran, seperti tentang objek apa yang ditelaah ilmu, tentang bagaimana wujud yang sebenarnya dari objek tersebut, dan tentang bagaimana hubungan antara objek dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan menduga, yang hal tersebut itu menghasilkan suatu pengetahuan. Ontologi ditandai dengan metafisika atau bisa disebut dengan filsafat pertama. Dalam ontologi terdapat aliran-aliran pemikiran seperti monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agotisme. Dalam aliran monoisme menganggap bahwa hakikat yang seluruhnya dari seluruh kenyataan hanyalah satu saja, tidak mungkin ada dua, baik yang asalnya berupa materi maupun rohani. Aliran monoisme terbagi menjadi dua aliran, diantaranya materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal adalah materi, bukan rohani. Aliran ini dipelopori oleh Thales. Aliran materialisme juga sering disebut sebagai naturalis idealisme. Aliran idealisme ini merupakan lawan dari aliran materialisme. Hal ini disebabkan bahwa aliran idealisme beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sejenisnya, yang artinya sesuatu yang tidak terbentuk untuk menempati ruang. Kemudian ada aliran dualisme. Aliran ini beranggapan bahwa benda yang terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal dari sumber, yaitu ada hakikat materi dan hakikat rohani, kemudian ada benda dan ruh, dan terakhir ada jasad dan spirit. Kemudian ada aliran pluralisme. Aliran ini berpendapat bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Kemudian ada aliran nihilisme. Tokoh dari aliran ini Georgias, yang memberikan 3 proposisi kenyataan, yaitu pertama, tidak ada satu yang eksis; kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui; tiga, sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Kemudian ada aliran agnotisme. Aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat dari suatu benda tersebut, baik dari hakikat materi maupun dari hakikat rohani. Dalam ontologi juga, kita diajarkan untuk memisahkan antara penampakan dan kenyataan, happened atau reality, karena seringkali kita terjebak hanya kepada penampakannya yang belum menemukan penampakan itu merupakan realita yang sesungguhnya. Misalnya air laut. Seringkali kita identikan dengan warna biru atau berwarna biru, padahal realitanya tidak demikian. Air laut ketika kita amati lebih dekat tidak berwarna biru, sehingga antara penampakan dengan realitasnya sesungguhnya ada jarak. Nah, kita seringkali terkecoh menyamakan penampakan dan realita. Kajian dalam ontologi itu sendiri membuat kita menjadi sadar atau membuat kita menjadi lebih peka untuk melihat apa sih realita yang sesungguhnya, bagaimana penampakannya, dan bagaimana kita memisahkan di antara keduanya. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau knowledge, logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi adalah nama lain dari logika material
atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Epistemologi juga sering disebut sebagai teori pengetahuan. Kebenaran dalam epistemologis adalah kebenaran dalam mencari ilmu pengetahuan yang logis. Hal ini disebabkan karena epistemologi membahas suatu hal dari isi pikiran manusia dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Epistemologi dikenal dengan pembahasannya mengenai sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan suatu hal kebenaran kepada murid-muridnya. Epistemologi berfungsi sebagaimana kebenaran dalam mencapai pengetahuan secara ilmiah. Dalam pendidikan, epistemologi membahas tentang seluk-beluk pengetahuan pendidikan, mulai dari asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, macam-macam pendidikan. Fokus kajian pendidikannya pada kemampuan manusia baik berdasarkan petunjuk dari wahyu, pemberdayaan akal maupun pengamatan langsung. Kebenaran dalam pendidikan menunjukkan hasil dari seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan menurut objek formal, metode, dan juga sistem. Hasil dari kebenaran pendidikan ialah berupa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kebenaran dalam pendidikan dapat diukur menurut standar keilmuan, yaitu keterpaduan antara bentuk dan materi. Jika terjadi keterpaduan antara bentuk dan materi, maka pendidikan benar adanya. Bentuk tersebut juga dapat diukur dengan keberhasilan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan. Sedangkan materi dapat diukur dengan sejauh mana di dalam diri seseorang tumbuh subur akan potensi ilmu pengetahuan yang sehingga dapat membentuk watak dan sikap ilmiah. Epistemologi ini dapat mempengaruhi peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena epistemologi ini mengatur semua aspek studi manusia. Dapat disimpulkan bahwa epistemologi mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan pertimbangan tentang apa yang ingin dinilai. Teori ini tentang permasalahan etika dan estetika yang akan menentukan bagaimana sikap atau tingkah laku baik buruk indah seorang manusia. Tujuan dari etika ini agar manusia dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, dan terhadap Tuhan, yang dikembangkan atas nilai normal bagi pengembangan dan penerapan ilmu. Aksiologi membahas tentang untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu tersebut digunakan, kemudian bagaimana kaitan cara menggunakannya dengan kaidah-kaidah moral, lalu bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pikiran-pikiran moral, dan bagaimana kaitan dengan teknik prosedural yang merupakan operasional metode ilmiah dengan norma moral. Aksiologi mengatur pelaksanaan keilmuan dalam bentuk nilai-nilai yang bersifat kenyataan dalam pencarian keilmuan. Aksiologi juga berkaitan dengan kegunaan dari suatu ilmu, hakikat ilmu sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang didapatkan dan berguna untuk manusia dalam menjelaskan, meramal, dan menganalisa gejala-gejala alam tersebut. Tujuan dari pengetahuan itu Adat sopan santun atau tata krama yang perlu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Terkadang etika dan etiket itu disamakan, padahal artinya itu berbeda. Etika merujuk pada moral, tapi etiket merujuk pada nilai sopan santun. Walaupun sama, sebenarnya keduanya adalah perilaku manusia yang bersifat normatif, yang bersifat etis. Nah, normatif kesopanan ini berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan hingga masing-masing anggota itu saling menghormati. Hakikat norma kesopanan itu adalah kepatutan, kepantasan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan tidak berlaku untuk seluruh masyarakat, melainkan lokal, bersifat khusus, berlaku dari golongan masyarakat tertentu, sehingga pelanggaran etiket atau kesantunan itu
tidak menjadikan seseorang menjadi manusia yang tidak bermoral. Adapun contoh kasus dari ontologi. Contoh dari ontologi misalnya ontologi rumah. Di zaman sekarang begitu banyak model dan bentuk dari rumah, bahkan sudah sangat umum rumah yang kita tempati saat ini bukan lagi berupa rumah yang berdiri menginjak tanah seperti yang biasa ada sejak zaman dahulu, melainkan berupa rumah susun ataupun apartemen yang dibangun bertingkat di sebidang lahan tertentu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Di tengah begitu banyak bentuk atau model-model rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa apa yang kita lihat adalah rumah, meskipun dari segi bentuknya sudah banyak yang berubah. Selanjutnya ada contoh kasus dari epistemologi. Contoh kasus dari epistemologi. Sebelumnya sudah dibahas bahwa epistemologi ini adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Maka jika kita membahas mengenai rumah yang sebelumnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah? Apa saja yang kita lihat sehingga kita mengetahui bahwa benda yang sedang kita lihat adalah benar-benar rumah? Misalnya, melihat dari fungsinya, lokasinya, atau tolak ukur lainnya. Contoh aksiologi. Aksiologi mempelajari sebuah manfaat atau nilai dari analisis ilmu dengan contoh sebelumnya. Maka dengan ilmu aksiologi kita bisa mengetahui rumah mana yang akan kita tinggali, rumah yang nyaman dan rumah yang sesuai keinginan kita. Dengan itu kita bisa mudah menentukan sebuah keputusan. Hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga ilmu tersebut memiliki hubungan erat dari awal hingga akhir. Dapat disimpulkan bahwa ontologi mempelajari dan membahas tentang keberadaan sebuah objek atau fakta yang ada. Epistemologi mempelajari dan membahas tentang proses mengetahui keberadaan suatu objek sesuai fakta yang ada. Aksiologi mempelajari dan membahas tentang nilai-nilai dan manfaat dari sebuah objek yang telah dianalisis.